Saya Noel, absen 31, akan menjelaskan apa itu kerukunan beragama. Kerukunan beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat menciptakan suasana yang harmonis, seperti contohnya dapat saling menghormati, saling menerima, dapat menghormati keyakinan masing-masing, dan saling tolong-menolong. Ya, seperti yang dikatakan Noel tadi ya, kerukunan beragama adalah sebuah kondisi di mana terjadinya sebuah interaksi, menghargai dan menghormati antar umat beragama dalam satu wilayah atau suatu wilayah boleh. Tiap kali di lingkungan masyarakat sering terjadi konflik antar sesama, khususnya pada perbedaan agama. Sebenarnya kerukunan antar beragama ini sendiri dapat kita ciptakan dalam lingkungan masyarakat dengan cara yang terutama adalah toleransi, lalu rasa saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Indonesia dikenal sebagai negara yang disatukan oleh perbedaan yang begitu banyaknya, dan juga ada semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu mengapa masalah perbedaan agama saja tidak bisa dipersatukan gitu loh? Sebenarnya kita bisa menerapkan beberapa tindakan-tindakan untuk mempersatukan agama ataupun menciptakan kerukunan antar beragama, yaitu seperti saling menghargai ketika ada orang yang sedang beribadah, menjaga toleransi antar agama, saling memaafkan, berteman dengan semua orang walaupun berbeda agama, dan juga menjalin hubungan persaudaraan antar umat beragama. Setelah mendengar penjelasan dari saya, sekarang mari kita lihat kondisi atau situasi umat beragama dalam lingkungan masyarakat kita, apakah sudah terwujud atau belum, atau mungkin sudah terwujud tapi masih ada yang belum. Mari kita lihat dari penjelasan Dimas. Bangsa ini sejak lama sudah biasa hidup dalam masyarakat multibudaya, multietnis, dan multiagama. Dari sinilah kemudian muncul kearifan-kearifan lokal yang mampu menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Fakta dan cerita hidup rukun dan damai di Indonesia ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia, karena akan menjadi pelajaran yang sangat berharga yang akan mendidik dan membangun kesadaran di setiap benak kita bahwa inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yang selalu hidup rukun dan damai. Pada akhirnya, kasus-kasus intoleransi akan menjadi semakin berkurang atau bahkan tidak akan ada lagi. Contoh pertama adalah Desa Balun di Kabupaten Lamongan. Desa Balun dijuluki sebagai Kampung Tiga Menara Desa Pancasila. Dinamakan demikian karena penduduknya terdiri dari multi agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Sehingga di Balun selalu dijumpai masjid, pura, dan gereja-gereja yang lokasinya sangat berdekatan. Dan pada setiap hari, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Galungan, umat merayakan dan saling mendukung agama lain, dan itu merupakan bentuk penghormatan. Di sini kita mendapatkan pelajaran dari Desa Balun bahwa kalau kerukunan antar sesama atau agama tercipta, maka keharmonisan antar sesama bisa terwujud dalam wilayah tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit juga warga masyarakat yang masih belum menjalankan kerukunan antara agama di wilayahnya, sehingga sering terjadi konflik di sana, seperti pemukiman warga Syiah di Dusun Nangkerang, Sampang diserang oleh ratusan orang, dan kira-kira ada 48 rumah dibakar dan 1 warga Syiah tewas akibat konflik desa.
Ya, jadi Indonesia adalah negara yang berdiri dengan berbagai perbedaan, di antaranya yaitu agama, ras, suku, dan lain-lain. Harapannya adalah perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai keunggulan. Tetapi mengapa hingga saat ini perbedaan tersebut malah membuat jarak kita semakin jauh antara satu dan lain? Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah konflik antar agama. Hal ini disebabkan karena kurangnya toleransi antar umat beragama, rasisme, diskriminasi terhadap agama tertentu, dan lain-lain. Sehingga muncullah konflik antara umat mayoritas dan minoritas. Maka keharmonisan antara umat beragama mulai pudar dan harus ditingkatkan lagi. Keharmonisan antar umat agama tersebut dapat ditingkatkan dengan tindakan-tindakan yang mengembangkan nilai-nilai seperti toleransi dan lain-lain. Seperti misalnya bentuk konkretnya adalah dengan menghargai ketenangan saat suasana nyepi sebagai bentuk toleransi pada umat beragama Hindu. Maka pada intinya perbedaan tersebut indah bila kita hayati, dan oleh karena itu seharusnya kita bangga atas perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Para pendahulu kita sudah berjuang untuk mempersatukan bangsa ini, dan sekarang adalah tugas kita untuk menjaganya. Maka mari kita membangkitkan semangat untuk memulihkan bangsa ini.